Sahabat Hikmah, Masjidil Haram salah satu masjid tertua dalam sejarah Islam yang turut menjadi arah kiblat bagi seluruh umat Islam di dunia. Ya, di balik istimewa dan megahnya Masjidil Haram ini, nyatanya ada sosok tenaga kerja Indonesia yang menggantungkan hidupnya dengan bekerja keras sebagai petugas kebersihan. Dia adalah Bustomi, pria asal desa Ciberem, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pria yang hanya lulusan SD ini tak cukup mampu menghidupi keluarganya dari pekerjaannya menyadap karet di Tanah Lebak. Hingga akhirnya desakan ekonomi membawanya merantau jauh hingga ke Arab Saudi. Tujuannya satu, demi mengubah nasib keluarga. Alasan pertama saya kebutuhan ekonomi, dan yang kedua saya dikasih tahu bahwa kerjanya di Masjidil Haram. Jadi itu yang lebih tertarik untuk bekerja di Saudi. Sahabat Hikmah, bukan perkara mudah bagi Bustomi untuk bisa merantau ke negeri Arab Saudi. Penghasilannya sebagai penyadap karet di kala itu nyatanya tak cukup mumpuni untuk membiayai keberangkatannya sebagai TKI. Kalau kesulitan cuman biaya, kalau restu memang didukung sama keluarga. Yang kesulitannya di situ doang, biaya minjem dari saudara. Ya, kesulitannya kita harus mencari buat pasporan, seperti buat biaya medikal ke sana sini gitu. Jadi di situ kesulitannya, dan untuk ongkos biaya ke sini itu 20 juta, jadi harus dibayar langsung. Ya, berbekal uang sebesar 20 juta rupiah yang dipinjam dari sanak keluarga, Bustomi berhasil merampungkan seluruh berkas keberangkatannya. Bahkan untuk biaya hidup selama tinggal di kota Mekah, Bustomi hanya mengantongi uang sebesar 500.000 rupiah. Meski harus melalui jalan terjal, Masya Allah, Bustomi dimudahkan langkahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merantau ke kota suci Mekah. Niat baiknya untuk mengubah nasib keluarganya pun terbuka lebar saat kesempatan bekerja di Masjidil Haram ada di depan mata. Awalnya bisa kerja di Masjidil Haram karena ada sponsor yang menyari ke setiap daerah ya. Dan di situ saya bertemu dengan sponsor dan diajak untuk ikut kerja di Saudi menjadi TKI. Setelah itu dikasih tahu dikerjanya di Masjidil Haram dan semua biayanya dikasih tahu seperti itu. Jadi setelah 1 minggu pasporan, langsung 3 minggu berangkat ke Saudi. Kini 10 tahun sudah pria 34 tahun ini melakoni pekerjaannya sebagai nadapa, sebutan untuk petugas kebersihan dalam bahasa Arab. Pekerjaannya membersihkan area Masjidil Haram tak membuat Bustomi malu, tapi justru dilakoninya sebagai ladang amalnya, terutama mempersiapkan kebersihan bagi imam maupun jamaah yang akan sholat di Masjidil Haram. Alhamdulillah sangat banyak banget, seperti kita kalau ada kebagian di depan Ka'bah, membersihkan Ka'bah. Kadang seperti kita membersihkan tempat imam, tempat sholat imam, membawa sajadahnya dari tempat penyimpanan sajadah imam sampai ke tempat pengimaran gitu ya, tempat imam sholat di situ. Dan kita alhamdulillah bisa sholat di belakangnya imam langsung gitu. Seperti kali ini, sudah 3 bulan lamanya Bustomi bekerja dalam shift malam dengan penambahan waktu lembur. Terhitung Bustomi bekerja 6 hari dalam seminggu, dengan durasi bekerja selama 12 jam. Mulai dari pukul 10 malam hingga pukul 10 pagi keesokan harinya. Tak banyak persiapan bagi Bustomi untuk bekerja di Masjidil Haram. Untuk menyokong pekerjaannya membersihkan lantai, Bustomi hanya perlu mengenakan sepatu karet yang kemudian dilapisi kaos kaki.
Cara ini efektif dilakukan Bustomi agar mudah mengepel lantai masjidnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah menciptakan bumi dan seisinya dengan segala konsekuensi dan segala kenikmatannya. Tergantung kreativitas kita, tergantung kemauan kita untuk mencari rezeki dari apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, orang-orang ini bukanlah orang asli duduk sini, tapi mereka dengan semangat mencari rezeki, merantau ke tempat yang lebih jauh. Karena bisa jadi Allah memberikan rezekinya dia ada di sini. Seperti halnya kita, ketika kita berniat untuk mencari rezeki ke luar negeri atau ke provinsi yang lain, bisa jadi Allah telah mentakdirkan bahwa rezeki kita ada di situ. Ingat, rezeki Allah tidak akan tertukar oleh siapapun. Ya, seperti inilah cara kerja Bustomi saat mengepel lantai 2 di Masjidil Haram. Dilakukan secara berkelompok hingga 30 orang banyaknya. Cara kerjanya pun tak seperti mengepel lantai pada umumnya. Bustomi dan sejumlah rekan harus mengadu cepat dalam mengepel lantai di area yang sudah ditentukan. Tak jarang pekerjaannya yang menguras tenaga pun kerap membuat Bustomi lelah. Kalau ngerasain capek banget itu pas lagi ada kerjaan di tempat lain. Misalkan dari tempat yang biasa kita kerja, nyuci lantai atau ada sejadah, tapi ada di tempat lain seperti ada masjid yang baru sekarang itu, di situ sangat itu lelah karena sampai 2 lantai, 3 lantai nyuci. Paling kalau nyuci lantai itu, kalau kita terlalu lama paling kaki aja yang pegal. Meski kerap dilanda kelelahan saat bekerja, tapi alhamdulillah mantan buruh penyadap karet ini tetap mensyukuri pekerjaannya. Bagi Bustomi, pekerjaannya saat ini tak ubahnya sebuah pekerjaan impian yang sayang jika ditinggalkan. Kita bisa sholat di depan Ka'bah, bisa musim haji bisa berangkat haji. Jadi setiap sholat 5 waktu kita bisa di Masjidil Haram yang alhamdulillah pahalanya sangat luar biasa. Jadi alhamdulillah bersyukur banget. Kalau misalkan dari dukanya sedikit banget, dukanya itu hanya jauh dari keluarga saja. Sahabat Hikmah, dari pekerjaannya sebagai nadapa atau petugas kebersihan, Bustomi mampu meraup penghasilan sebesar Rp850 atau setara dengan Rp3.800.000 setiap bulannya. Jumlah ini akan dibagi Bustomi untuk kebutuhan sehari-hari selama di Mekah, serta dikirim ke keluarganya di Indonesia. Kalau penghasilan nggak seberapa, kalau dari misalkan gaji itu nggak seberapa, tapi alhamdulillah untuk di sini dan sedikit-sedikitnya bisa membantu ke Indonesia. Ya, meskipun penghasilannya tergolong pas-pasan, tapi Bustomi selalu bersyukur dan tak pernah sedikit pun meminta belas kasih dari orang lain. Harapannya dengan pekerjaan ini bisa pulang ke Indonesia kita udah sukses dan lebih banyak manfaat yang kita dapat selama bekerja di Masjidil Haram. Subhanallah sahabat hikmah, Allah telah memerintahkan kepada kita semuanya untuk bertebaran di seluruh dunia ini untuk mencari rezeki. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai khalifah-khalifah fil ard diberikan kekuatan sebenarnya oleh Allah SWT dalam rangka untuk menghidupi keluarga kita dimanapun saja kita berada. Di berbagai negara, sebagai pelayan, sebagai pelayar, sebagai apapun. Dan ketika perjalanan kita adalah diniatkan untuk menafkahi keluarga kita, menafkahi istri kita, maka insya Allah perjalanan kita dihitung menjadi perjalanan fisabilillah.